Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad, terkait dengan video yang cukup viral mengenai suatu kelompok yang memberikan konvers ya, Aliansi Dokter Dunia di bawah naungan ACU2020.org. Di mana di website ini saya sudah cek, mereka juga punya dokumen ya, dokumen menarik untuk menjelaskan sebetulnya bahaya nggak sih COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sejak COVID-19 ini dimulai ya, pandemi ini dimulai di awal tahun 2020, banyak sekali ada beberapa gelombang ya terkait dengan informasi ini. Tentu arus utamanya mengatakan, ya mungkin bagi sebagian sudah membosankan ya, bahwa ini disebabkan oleh virus namanya coronavirus SARS-CoV-2 ya. Berarti kalau 2 berarti ada SARS-CoV-1 gitu kan. Nah, ini menarik. Kalau yang pertama kita kenal namanya Dr. Andrew Kaufman, dan Andrew Kaufman ini mengatakan bahwa COVID-19 itu sebetulnya nggak jelas. Karena apa yang diklaim virus sebetulnya hanya eksosom, ya. Jadi bukan sesuatu yang apa namanya yang perlu dikhawatirkan. Yang namanya eksosom juga sebetulnya banyak ditemukan dalam tubuh, dalam sel manusia. Nah, akan tetapi teori eksosom ini sudah kita tunjukkan tidak benar, bahwa tidak, virus ini memang ada. Dan bahkan orang sudah bisa membuat virus artifisialnya, SARS-CoV-2 artifisial, berdasarkan materi genetik. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang real. Nah, yang kedua, gelombang yang kedua adalah yang mengatakan bahwa ini adalah buatan manusia. Nah, siapa yang bikin? Li Yanmeng ya, ilmuwan Cina, dan sebetulnya dia juga ilmuwan serius ya. Sayangnya dia terlibat politik sehingga semua data-data sains justru dia putar balikkan. Nah, yang ketiga ini menarik ya, aliansi dokter, termasuk ini ada namanya Dr. Muhammad Adil. Dia memang dokter bedah ya di Inggris, dan dia melihat dan mengatakan bahwa infektivitas ini tidak sebahaya yang dikabarkan media. Jadi ini sedikit berbeda. Jadi kalau yang pertama Andrew Kaufman itu menolak bahwa ini adalah COVID-19 ya, bahkan mengandung eksosom. Gelombang yang kedua, seperti Lin Yang Weng mengatakan bahwa ini memang ada, tapi buatan manusia. Dan ini sudah kita tunjukkan di video saya sebelumnya, bahwa ini juga tidak benar. Kemampuan manusia tidak sebagus itu ya, karena ternyata dari modeling justru menunjukkan harusnya virus SARS-CoV-2 ini lemah ya mengikatnya, tapi justru sangat kuat. Nah, gelombang ketiga ini menarik. Gelombang ketiga ini sebetulnya mengakui betul COVID-19 itu ada, tetapi tidak separah yang tanda kutip nih media katakan. Nah, seperti misalnya Dr. Clark dari Belanda mengatakan sekali lagi tidak seburuk yang diberitakan media, dan dia mengklaim punya banyak kontak dengan banyak dokter di Belanda. Nah, sekarang kita harus melihat ya, apakah betul ini yang dikatakan. Mereka mengatakan ada tes COVID ini tidak akurat, bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau kita lihat dari website itu, setelah saya lihat, memang mereka menyitir beberapa jurnal artikel, tetapi nampaknya mereka keluar dari konteks. Jadi memang betul ada kejadian yang namanya tes itu false positif atau positif palsu. Akan tetapi kalau kita lihat dari jurnal tersebut, positif palsunya itu antara 0,8 sampai 4%. Dan jurnal yang sama mengatakan yang dikhawatirkan itu sebetulnya adalah apa? Adalah negatif palsu, itu sampai 30% gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita mengacu kepada tes RT-PCR, memang RT-PCR ini tidak sempurna ya. Dan yang lebih menariknya lagi, kenapa PCR tes ini sekarang menjadi penting, yaitu untuk pengendalian wabah ini kita harus melakukan apa disebut dengan melihat apakah orang ini betul COVID-19 atau bukan. Dan yang kedua, kita harus melakukan apa yang disebut dengan kontak telusur. Ya, jadi kalau kita ingat 3T, ada namanya tes, ada juga trace, dan tentu yang tiga adalah treat. Nah, kalau kita lihat dari masalah ini, kita perlu nih melakukan satu treat. Kita perlu melakukan apa yang disebut dengan trace. Nah, makanya PCR ini penting untuk kita lihat, ya. Karena apa? Karena kebanyakan 40% ini tidak punya simptom, ya, asimptomatik, dan dia masih bisa bisa menularkan. Nah, dari mana ini COVID-19? Nah, kelompok ini juga mengatakan ini menarik. Ini dari 5G, ya, tower 5G. Saya nggak bisa menggambarkan apakah 5G ini bisa menjelaskan banyak hal ya, karena nyatanya di Indonesia 5G belum banyak. Kemarin kita dengar banyak pesantren, santri di Tasikmalaya itu memenuhi rumah sakit umum di Tasikmalaya. Dan saya pikir di Tasik belum ada siap nih 5G, jangankan 5G, bahkan untuk PJJ aja
masyarakat kesulitan gitu kan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kelompok ini tuh unik gitu ya. Tapi satu hal kita perlu kasih kredit, minimal concern mereka itu bukan pertama bahwa mereka mengakui COVID-19 itu ada. Yang kedua, mereka juga tidak begitu yakin bahwa COVID-19 adalah buatan manusia, ya. Nah, tapi walaupun ya mereka mengatakan ada 5G tower gitu ya. Tentu kalau misalnya mereka mengatakan itu, kita harus lihat datanya. Apakah betul hanya negara-negara tertentu yang ada 5G tower terkena COVID-19. Bahkan kita lihat di Afrika pun itu juga ada COVID-19 dan mereka tidak secanggih ya dari sisi komunikasi itu seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat ada beberapa ahli di sini, beberapa ada juga mengaku sebagai dokter bedah, dan itu betul dokter bedah. Ini juga ada dokter yang lain, walaupun saya belum bisa melihat dari rekor dia ya. Dan nampaknya banyak orang yang ada di sini sebetulnya tidak menulis sendiri dalam bentuk artikel ilmiah. Yang terjadi adalah mereka mengutip ya beberapa jurnal artikel arus utama, akan tetapi mereka disebut dengan cherry picking. Jadi mereka mengambil beberapa kalimat yang nampaknya bisa cocok dengan ini mereka, lalu mereka sampaikan bahwa ini tidak kelemahan. Nah, tapi saya setuju bahwa yang namanya kebenaran itu tetap harus diperjuangkan, dicari. Makanya kita harus mengadu data, ya. Nah, kalau yang ini menarik ini. Ini namanya adalah Deborah Cahill. Deborah Cahill, dia adalah immunologist, molecular biologist. Ya, saya juga molecular biologist, tapi kalau Dr. Cahill jauh lebih hebat lah daripada saya. Kenapa? Karena beliau itu publikasinya banyak sekali terkait dengan proteomik, ya, terkait dengan berusaha mengembangkan diagnostik untuk kanker ovarium, ya, dengan menggunakan penanda tumor. Keren sekali pokoknya. Dan dia juga berasosiasi dengan Max Planck Institute yang ada di Jerman, World Class Institute. Tapi somehow saya juga kurang tahu kenapa dia berubah, istilahnya bagaimana ya, memiliki satu pandangan yang agak berbeda dari kolega-koleganya sama immunologis. Karena immunologis dunia bukan hanya Deborah Cahill, kita juga ada Dr. Eric Topol misalnya, kita juga ada Akiro Iwasaki, banyak sekali, Andrew Ravitch ya, yang banyak mengetahui mengenai Fc gamma reseptor. Jadi dia nampaknya memiliki satu agenda, memang dia anti vaksin nampaknya, dia tidak ingin vaksin. Kalau saya sendiri, saya tidak anti vaksin, tapi saya juga ingin memastikan supaya kita mendapatkan vaksin yang bagus dan efektif. Nah, kalau terkait dengan ini, dia mengatakan sebagai masalahnya terkait kematian. Memang kematian antara kanker, kematian kanker dan penyakit-penyakit yang lain lebih tinggi daripada COVID-19. Tapi masalahnya adalah walaupun secara persentase kematian COVID itu kecil, kita perlu sadari bahwa ketika mereka datang bersama-sama ke rumah sakit, itu seakan-akan mereka berebut terkait dengan ruang isolasi dan berebut untuk ventilator misalnya, untuk bisa bernafas ya, berjuang untuk bernafas gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang dilupakan, bukan cuma persentasenya yang harus dilihat, tapi juga dimensi waktu. Nah, di sini juga mengatakan, ya ini juga unik ya, ini adalah pandemik, jadi direncanakan. Kok bisa direncanakan? Nah, ini kita harus melihat apa bukti bahwa ini direncanakan. Emang menarik ya. Jadi kenapa sebagian orang sulit menerima kenyataan bahwa ini adalah penyakit yang serius. Kenapa? Karena COVID-19 itu secara biologi memang berbeda dengan SARS. Kalau SARS itu memang dia virusnya ini menyerangnya di rongga nafas bawah. Kenapa? Karena ketika dia mengikat AC2, ikatannya itu tidak begitu kuat. Sehingga ketika mereka melewati nafas atas, mereka dibawa dengan lendir ke bawah gitu kan. Akhirnya ketika mereka sampai ke paru, baru mereka bisa mengikat dengan baik gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara COVID-19 itu nggak sama. COVID-19 itu sama-sama mengikat AC2, tapi sangat kuat, 10 kali lipat lebih kuat. Oke, dan mereka menyerangnya di mana? Ketika mereka masuk ke rongga nafas, ternyata di rongga nafas atas ini banyak sekali sel-sel epitel yang mengekspresikan AC2. Kita ketahui itu dari mana? Dari studi ekspresi gen, ya. Banyak sekali di sini. Nah, ketika misalnya virus ini masuk ke dalam rongga nafas atas, dia bisa mengikat AC2 yang ada di sel epitel di rongga nafas atas. Lalu apa yang terjadi? Mereka bisa masuk dan bereplikasi dalam sel tersebut.
Nah, kalau kita lihat di dalam rongga nafas atas ini kan tidak ada apa ya, tidak ada organ penting. Ya, memang kita punya mulut itu penting untuk bicara. Tetapi kan kita tidak merasakannya. Ada yang ada bermasalah di situ, ya kan? Nah, maka ketika si virus sudah mulai bereplikasi di sini, di situ dia sudah bisa kita ketika menghembuskan nafas, virus pun akan keluar. Dan kita belum menunjukkan gejala. Dalam berjalannya waktu, ketika virus ke bawah, ketemu sama paru, disitulah dia bermasalah. Dan disitulah akan bergejala untuk sebagian orang, gitu ya. Dan ini bisa juga dimodel pada studi hamster. Hamster itu menarik. Hamster itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Hamster itu jenis mamalia ya. Dan kalau kita lihat, ini menarik nih. Siapa kontributor, salah satu kontributor dalam penelitian ini? Tidak lain tidak bukan adalah Dr. Li Yanmeng. Ingat, ilmuwan yang tanda kutip membelot ya, yang dia justru menuduh bahwa Cina adalah dibalik ini semua. Dan di video saya yang lain saya tunjukkan tuduhan tadi itu sudah diterima oleh akal. Karena apa? Karena kalau memang ini dibuat oleh Cina, ternyata teknologi Cina pun tidak sanggup untuk membuat virus di mana ikatannya sangat kuat sekali, walaupun dan ketika dicek dengan komputer modeling harusnya itu lemah, tapi ternyata secara biokimia ternyata kuat sekali. Nah, berarti kita belum punya teknologi itu. Nah, Li Yanmeng dan teman-teman di Hong Kong University membuat model di hamster. Hamster itu mammalian seperti kita. Kita ketahui AC2 manusia itu sangat spesifik. Nah, bagaimana dengan mencit? Mencit juga punya AC2, tapi agak beda, nggak sama persis. Tapi namanya hamster, itu ternyata AC2-nya mirip sekali dengan manusia, mirip juga punyanya monyet. Makanya monyet juga jadi model kan untuk penelitian vaksin. Nah, studi hamster ini menunjukkan apa? Ketika satu hamster diberikan COVID-19, dia menimbulkan gejala seperti manusia. Dia menjadi berat badan turun gitu kan, paru-parunya rusak. Kalau diberikan pada mencit gimana? Mencit tidak begitu respon karena ada perbedaan sekuen dari AC2-nya. Tapi ketika mencitnya direkayasa membawa ekspresi gen AC2-nya manusia, nah baru mencitnya itu terkena penyakit. Ya, ini disebut dengan Koch postulat, ya, bisa tercapai gitu. Nah, ketika si hamster tadi ditantang dengan dengan SARS-CoV-2, lalu dikumpulkan dengan hamster yang lain yang belum terinfeksi, apa yang terjadi? Tidak butuh waktu lama, hamster yang tadinya tidak pernah terinfeksi, begitu ketemu kontak erat dengan hamster yang terinfeksi, dia bisa tertular. Nah, ini menunjukkan model yang sangat penting, dan kita sekarang banyak sekali model-model epidemiologi yang lain, bahwa studi di Vaud di kota Italia juga menunjukkan up to 40% infeksi itu dikontribusikan oleh orang-orang yang asimptomatik atau tidak punya simptom gitu ya. Nah, memang susah ya dalam hal ini orang untuk bisa melihat bahwa ini memang serius gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi aliansi dokter ini memang kita harus hargai, punya suatu kepedulian. Akan tetapi masalahnya adalah ketika mereka menampilkan data itu kalau kita lihat tidak fair ya, tidak menunjukkan semuanya. Ya, itu yang harus kita awasi juga gitu ya. Kita harus bersikap adil dalam hal ini. Baik, itu yang biasa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.